syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk dapat hadir di TK Jaya Nusa, memenuhi undangan kami untuk melakukan penyebaran pemahaman budaya positif di kalangan guru di TK Jaya Nusa. Ini adalah kami persembahkan untuk tugas CJP kita angkatan 11. Selamat beserta salam. Mari pula kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan antaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati semua majelis guru yang hadir pada kesempatan ini di TK Jaya Nusa. Ibu-ibu sekalian, budaya positif sangat perlu ada dalam diri kita sebagai guru, terutama sebagai guru penggerak. Ini kami persembahkan sebagai tugas kami untuk modul 1.4 aksi nyata yang akan dikirim ataupun diisikan ke LMS kita sebagai CJP angkatan 11. Penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Rosi Handayani SPG SPD CJP angkatan 11 TK Jaya Nusa Pasaman Barat. Ibu-ibu sekalian, budaya positif dibagi menjadi 8 pengembangan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan diri, keyakinan kelas. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Ibu-ibu sekalian, apakah itu budaya positif? Ayo Ibu Mari tulis. Yo, bisa menyampaikannya. Ujian kan nanti nggak dapat lulus. Budaya positif menurut saya adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang selalu kita laksanakan. Mantap. Ada lagi? Budaya positif Ibu Rida? Sama dengan Ibu Mariulis. Ada lagi pendapat yang lain? Ibu Risnawati? Apakah itu budaya positif? Budaya positif adalah betul yang dikatakan Ibu Mariulis. Pembiasaan baik yang harus kita lakukan untuk membimbing dan membentuk para peserta didik kita. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik kita belajar sesuai dengan kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu juga pasti sudah tahu apakah itu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila seperti yang kita lihat di depan. Mandiri, Kebinekaan global, berkebinekaan global, kreatif, bergotong royong, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis. Yang mana beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah tugas kita untuk mengajak peserta didik kita, untuk menuntun peserta didik kita menjadi manusia-manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin sama-sama sudah kita praktekkan di sekolah kita masing-masing, yang mana beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini bisa kita praktekkan atau bisa kita pembelajaran melalui sholat di sekolah kita, mengaji, dan sikap-sikap baik yang lainnya.
Selanjutnya mandiri. Anak-anak juga harus kita tuntut untuk menjadi mandiri. Bagaimana Kak contoh sikap yang mandiri Ibu Alma Harleta? Bisa cuci tangan sendiri di sekolah. Ya. Bisa memakai sepatu sendiri. Iya, itu termasuk dengan mandiri. Ada lagi? Bisa memakai dan membuka sepatunya sendiri. Itu juga termasuk sikap mandiri. Mau diantar tanpa menangis, diantar sampai pagar, itu juga termasuk sikap mandiri. Oke, selanjutnya bernalar kritis. Bernalar kritis juga anak-anak kita bimbing dan kita tuntun untuk berlaku bernalar kritis. Yang mana anak-anak kan sering kita lihat itu banyak sekali pertanyaannya, banyak sekali celotehannya. Itu adalah termasuk anak yang bernalar kritis. Anak tersebut ingin tahu semua apapun yang dilihatnya, dia ingin tahu. Selanjutnya kreatif. Anak yang kreatif juga sangat kita tuntut untuk menjadi anak yang kreatif itu apa saja yang ia lihat ingin dibuatnya menjadi sesuatu hal yang baru. Itulah anak yang kreatif. Selanjutnya berbineka berubah. Ini ada yang tahu Ibu? Apa makna dari berbineka berubah ini? Berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Budaya yang bermacam-macam. Seperti bahasa dikeraskan ada bahasa Mandailing, bahasa Melayu, Jawa. Iya. Sama, saya juga perkataan kayak begitu. Berkebinekaan global ini kita juga harus menerapkan atau menuntun anak-anak kita untuk saling hormat menghormati. Karena yang mana di negara kita Indonesia ini berbagai macam budaya, berbagai macam bahasa, dan berbagai macam suku, bangsa, dan daerah masing-masing. Selanjutnya bergotong royong. Bergotong royong juga harus kita tanamkan kepada peserta didik kita, karena dengan bergotong royong apapun pekerjaan yang berat itu insya Allah akan menjadi ringan. Marilah kita tanamkan sikap bergotong royong sejak dari dini. Next. Masuk lagi kepada disiplin positif. Apakah itu disiplin positif? Ibu Linda? Disiplin positif. Apakah itu disiplin positif? Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Iya, termasuk juga itu. Oke, disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang berarti belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Berarti kalau anak kita itu mempunyai disiplin positif, dia otomatis akan bertanggung jawab. Begitu juga lah dengan kita guru. Sikap bertanggung jawab itu termasuklah kita sudah membudayakan budaya disiplin positif. Sebagai tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dari lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai-nilai positif ini juga harus selalu kita tanamkan kepada peserta didik kita. Lanjut. Ini dia kebutuhan dasar manusia. Ibu-ibu sekalian, kebutuhan dasar manusia ini adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Contohnya, kita ingin
kita butuhkan? Ya makanan. Kita butuh pakaian. Apa yang kita butuhkan? Ya pakaian. Karena itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Next. Inilah dia kebutuhan dasar manusia. Terbagi kepada 5 komponen. Yang mana yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kalau kita ingin bertahan hidup, otomatis yang akan kita perlukan di sana adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu otomatis akan kita butuhkan. Selanjutnya kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Yang mana rasa kasih sayang ini kita ingin merasa diterima, dipedulikan. Misalnya kita ingin diterima sebagai guru. Contohnya dulu waktu kita mau melamar pekerjaan. Ini adalah kebutuhan kita, ingin merasa dipedulikan dan diterima. Selanjutnya lagi kebutuhan yang ketiga, penguasaan. Yang mana penguasaan ini adalah mencakup harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan selanjutnya, kebebasan. Kita butuh bebas. Siapa di sini yang nggak putus bebas? Siapa di sini yang ingin dibelenggu? Pasti kita tidak ingin dibelenggu. Untuk itu kita kebutuhan dasar kita adalah kebebasan yang mencakup mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya kesenangan. Apakah kita butuh kesenangan? Otomatis kita butuh kesenangan. Yang mana kesenangan ini didapatkan dari bermain, humoris, dan antusiasme tertawa. Jika kita sudah tertawa, otomatis orang menilai kita sudah senang. Itulah kebutuhan dasar manusia. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Yang mana motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merasa untuk dapat melakukan tindakan atau antusias menjadi dasar alasan seseorang untuk berperilaku mencapai tujuannya. Yang mana itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan, penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang merdeka, ingin Your Bluetooth device is ready to pair. Baterai. Enggak, Bluetooth. habis baterai kita. Next. Lanjut. Perbedaan Iya lanjut. hukuman langsung. Ini dia selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Yang mana posisi kontrol ini kita bisa dijadikan sebagai penghukum terhadap anak-anak kita, juga pembuat merasa bersalah, juga bisa kita sebagai teman, kita juga bisa sebagai pemantau, dan juga kita sebagai mana. Di manakah kita? Yang manakah kita ibu-ibu? Sebagai teman, bisa juga Dari manajer dong. sebagai manajer. Tidak. Sebagai penghukum kan kita? Tidak. Sebagai teman, itu keduanya. Membuat merasa bersalah? Tidak juga. Next. Tidak juga. Memantau lah sedikit bisa. Iya. Ini dia contoh penerapan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Yang mana di sini kita angkat kasus siswa tidak memakai atribut